Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Indonesia kalah karena wasit curang. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Vietnam menjadi juara Piala Mandiri setelah mengalahkan Indonesia 1-0. Setelah game usai, abang baca banyak komentar di TikTok live dan video yang menyalahkan Koji Takasaki atas beberapa keputusan yang mungkin bias. Sejujurnya gue menonton game penuh kemarin dan sebagai penggemar sepak bola yang neutral, wasitnya cukup adil kemarin. Jangan lupa Takasaki juga menjadi wasit pertandingan Indonesia versus Malaysia dan juga Malaysia versus Filipina. Enggak masalah. Tidak asing dia punya Final muka. biasanya keras serta fizikal dan Takasaki memastikan pertandingan berjalan lancar dan idealnya tidak ada kartu merah. Kedua tim diberi kelonggaran di mana pemain diberi kartu kuning bukan kartu merah. Misalnya situasi Rehan yang menginjak tumit pemain Vietnam. Meskipun menguasai permainan di babak pertama, kesalahan Garuda Muda tidak klinis ketika ada 3 peluang dan pertahanan yang ball watching saat tendangan sudut Vietnam. Ketika Vietnam parkir bas, Indonesia lambat dalam mengalirkan bola dan tidak ada serangan tajam. Hanya satu kesalahan wasit kemarin. Pelatih dan staf Vietnam seharusnya diberi kartu merah atas drama di luar lapangan di minit-minit akhir. Perilaku yang konyol. Gimana guys pendapat kalian tentang game semalam? Komen. Ya, secara permainan sebenarnya kita tidak bagus-bagus amat ya kan. Karena kalau kita permainannya itu bagus, maka pasti kita bisa mencetak gol dan kita pasti meraih kemenangan. Tapi kita harus jujur bahwa kita punya permainan biasa saja, ya cenderung membosankan sehingga kita tidak mampu untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol. Tapi ada yang menurut saya ya sebenarnya harus menjadi perhatian khusus, di mana ada staf dari Vietnam itu yang lari sampai ke belakang gawang, dan itu yang dipertanyakan apakah boleh seperti itu kan. Karena saya tahu di pertandingan manapun, apalagi kalau kita berkaca dari sepak bola Eropa, itu hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Mungkin di belakang papan reklame oke, tetapi ketika sampai ke belakang gawang, saya pikir itu sudah menyalahi aturan dan sebenarnya itu harus ada sanksinya gitu kan. Semoga ini menjadi bahan investigasi juga, supaya apa? Supaya pertandingan-pertandingan berikutnya jangan terjadi hal semacam itu ya kan. Dan pertanyaannya apakah boleh atau tidak boleh begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kan ada staff dari Vietnam itu yang lari sampai ke belakang gawang kan, yang sampai beri instruksi ke kipernya itu dia yang menjadi pertanyaannya. Apakah boleh seperti itu? Momen ketika asisten pelatih Vietnam ini kan, asisten pelatihnya itu lari sampai ke belakang gawang, kasih instruksi ke kiper ini nih. memberi instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Tidak lama kemudian kiper Vietnam pura-pura cedera. Kemudian Vietnam panik saat Indonesia akan melakukan lemparan ke dalam lewat Robbie Darwish. Pelatihnya pun curang dan langsung ganggu Robbie Darwish yang akan melakukan lemparan ke dalam hingga dapat kartu kuning. Asisten pelatih Vietnam sengaja ngeluarin botol untuk ganggu Robbie Darwish. Pelatih kiper Indonesia datang untuk menyingkirkan botol-botol, malah kena kartu merah. Lalu pelatih Vietnam pun gimmick dengan menyingkirkan botol-botol tersebut. Makanya itu dia. Ya tapi sudahlah, drama-drama seperti itu saya pikir ya sudahlah, itu sudah lewat. Dan ini menjadi evaluasi untuk timnas Indonesia supaya bermain lebih bagus lagi di Piala Asia nanti, kualifikasi Piala Asia. Karena kita akan ketemu negara-negara yang cukup kuat, apalagi kita akan reuni nih dengan Korea Selatan, negara dari mantan pelatih timnas Indonesia ya. Semoga kita bisa mengatasi mereka karena tanggung jawab yang cukup besar ya kan. Ekspektasi dari masyarakat juga cukup besar untuk Gerald van den Berg. Karena di edisi sebelumnya Piala Asia kita itu luar biasa sampai semifinal ya kan. Dan ya semoga Gerald van den Berg bisa mengulang kejayaan timnas U23 nanti di Piala Asia. Ya kita lolos dulu lah, nanti kan pasti kita akan ketemu Laos kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah, salah satunya Macau, kemudian ada Korea Selatan ya. Jadi kita harus wajib menang dan wajib lolos itu.
harga mati lolos. Vietnam kalau nggak main kasar ya main licik. Nah kemarin malah dua-duanya udah ketinggalan 1-0, Indonesia lagi nyerang habis-habisan. Pelatih Vietnam si Kim Sang-sik malah nyebarin botol minum di pinggir lapangan. Ngapain coba? Yang ngehalangin Robbie Darwish lempar bola. Klik link di bio gue buat nonton pertandingan seru lainnya. Tapi ada wasit Takashi Koji yang cuma ngasih kartu kuning ke pelatih Vietnam. Tapi kata Kim Sang-sik dia ngelakuin itu karena pemainnya haus. Dikira kita nggak paham kali ya maksudnya dia tuh apa. Emang dasar nguyen. Tapi sebenarnya ini menjadi perhatian untuk kita juga sebenarnya. Kita jangan terlalu baik juga lah, ya kan? Kita kadang-kadang ya terlalu baik makanya diinjak-injak sama orang lain kan. Ini seperti timnas Indonesia ini ya sok-sokan baik begitu kan. Akhirnya kan dibuat seperti ini sama Vietnam. Harusnya kita lebih kasar dari mereka supaya tahu mereka. Jangan kita bilang kita menang dengan cara yang begini, cara yang begitu. Tapi ya ujung-ujungnya kalah sama juga. Harusnya kita lebih kasar dari mereka. Kita harus lebih beringas, harusnya seperti itu. Kalah dari Vietnam, Gert Van den Berg telah diputuskan tidak akan melatih timnas U23 lagi. Gert Van den Berg tegaskan tidak akan melatih timnas Indonesia di SEA Games 2025 di Thailand. Soal SEA Games, PSSI menyebut bahwa itu bukan sesuatu yang akan saya kerjakan karena saya tidak ditunjuk, ujar Van den Berg. Dirinya mengungkapkan bahwa ia akan melatih timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Saya akan berusaha menangkannya, jadi itu keputusan dan itu tidak masalah, tegasnya lagi. Tapi kita apresiasi dulu Coach Gerald ini. Dia baru pertama kali menangani timnas U23 di AFF ini. Tetapi kerennya dia sudah sampai ke final, bahkan dapat runner up itu. Apalagi kalau juara semakin keren lagi. Tapi kita apresiasi lah, dia sampai ke final ya dengan ya kapasitas pemain yang saya pikir biasa-biasa saja. Kita sampai ke final itu keren, luar biasa itu. Aku udah bilang kan tutorialnya ada pada Mesa, tapi kalian nggak mau denger. Jadi kalian mengatakan level Vietnam itu level kampungan. Ini apa cerita ini? Tengok. Sudah, orang yang kalah dan keluar di babak penyisihan grup harusnya tidak pantas mengomentari pertandingan-pertandingan yang tidak ada dorangnya gitu. Tidak ada orang-orangnya mereka gitu. Tidak pantas karena mereka ini keluar di babak penyisihan grup loh. Coba mereka masuk ke 3 besar atau 4 besar, oke lah. Tapi mereka keluar di babak penyisihan grup itu ya memalukan menurut saya. Tapi sosokan mereka mau komentar Indonesia. Timnas Malaysia mengalahkan Vietnam begitu mudah, 4-0. Ha, itulah tutorialnya. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Apalagi? Kita kalau mau bicara ke belakang nanti mereka bilang kita tengok belakang. Tapi tidak apa-apa, kita kasih paham dulu orang-orang teman-teman dari Malaysia ini. Oke, mereka kasih kalah Vietnam itu di level yang berbeda. Mereka di timnas senior dan kita kalah dari timnas U23 kelompok umur. Oke, mereka baru sekali kasih kalah dalam kurun waktu 10 tahun. Itu pun bermain di Bukit Jalil. Mereka menang 4-0. Indonesia mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut. 1 kali di Piala Asia, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia. Ya kan, yang paling menyakitkan buat Vietnam itu kalah di kandang sendiri itu 3-0. Jadi sebenarnya tutorialnya itu ada di kita. Tapi kalau mereka mengklaim bahwa tutorial golnya itu ada di mereka, ya sudah, silahkan gitu. Kan kita lihat faktanya nanti. Bukan nanti lagi, kemarin saja tidak lolos ke babak semifinal. Kampungan, inilah 3 cara kotor timnas Vietnam untuk kalahkan timnas Indonesia di final Piala AFF U23. Wow, sangat disayangkan sekali teman sekalian. Yang pertama, mengulur waktu. Seringkali pemain Vietnam berjatuhan dengan tidak jelas kenapa. Ini sangat tidak terpuji. Kampungan sekali teman sekalian. Yang kedua, memancing emosi pemain timnas Indonesia agar pemain timnas Indonesia terprovokasi. Seringkali nih pemain dari Vietnam selalu melakukan provokasi ke timnas Indonesia. Wow. Dan yang ketiga ini lebih parah banget. Pelatih dan ofisial tim Vietnam ikut-ikutan. Terlihat ketika Robbie Darwish melakukan lemparan ke dalam, pelatih dan ofisial tim Vietnam melakukan gangguan seperti menghalangi dan menaruh tempat. Ya, ulur-ulur waktu, provokasi, konfrontasi ke pemain, pelatih itu hal yang biasa lah. Cuma kita yang terlalu naif gitu. Terlalu sopan kita ini. Timnas Indonesia wajib menang Vietnam malam ini. Karena tim paling kuat sudah pulang. Apa benda nih, weh? Iya, tim paling kuat Malaysia sudah pulang. Kasihan tim paling kuat itu. Aduh, kasihan sekali.
Ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu, final Piala Mandiri Indonesia vs Vietnam. Abang banyak menerima DM yang tanya kenapa tidak buat video pertandingan Garuda Muda melawan Thailand hari itu. Abang tidak sempat kerana senang berlibur dengan cewek. Jangan risau, gue hanya marah dengan orang yang punya 2 ponsel itu. Kami yang lain masih sahabat. Malam ini sejujurnya bukan pertandingan yang mudah bagi timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain kunci Jens Draven, Tony Firmansyah dan Arhan Fikri akan absen. Performa timnas yang terbaik setakat ini apabila tiga orang ini bermain. Lagi pula dari pertandingan sebelumnya, Vietnam adalah tim yang sangat agresif terutama dalam serangan. Yang pasti kita akan disuguhi pertandingan yang sengit dan prediksi abang kalau ada skuad utama timnas menang 2-1. Kalau kalian mau gue buatkan live watch along TikTok untuk pertandingan Indonesia vs Vietnam, komentar God. Sayangnya kita kalah itu. Okey, kita kembali ke Mandiri Cup 2025 final Vietnam versus Indonesia. Kita tengok siapa yang kena. Alamak guys, Vietnam menang guys, 1-0 guys. Apa cerita ni guys? Sebentar guys, aku rasa confident aku ingat Indonesia yang menang. Rupanya Vietnam, tapi pandai betul Vietnam. Dia dapat 1 gol. Penyudah dia bertahan sampailah habis masa. Itulah kena selalu cakap besar apa? Aku dengar king. King apa ni? Kan korang dah kalah. Kalau memang king ya kita memang benar-benar king sebenarnya sih. Cuma kalian saja yang tidak mau mengakui gitu. Kalau mau dibilang king ya memang king gitu kan. Kalau kita membandingkan dengan Malaysia ya beda jauh sekali itu. Kastanya beda itu. Nguyen, lu tuh niat main bola apa main sinetron sih? Kebanyakan acting lu. Senggol dikit acting lu lebay banget lu. Kagak cocok lu jadi pemain bola atau nggak, greget gue ngeliatnya atau nggak lu? Astagfirullahaladzim. Gimana nih menurut kalian guys? Gue tuh memang paling gedek kalau setiap Indonesia ketemu sama Nguyen ya. Pasti memang banyak drama-drama yang nggak enak banget dilihat gitu. Beda kalau ketemu sama Thailand, ketemu sama Filipina itu lebih enjoy aja. Tapi kalau sama Nguyen tuh gue bawaannya emosi aja gue. Kalau ketemu sama Nguyen beneran ya. Gimana nih menurut kalian? Tulis. Ya kalau kita menguyan itu sebenarnya kita harus lebih sabar sebenarnya karena mereka tuh jagonya itu untuk provokasi itu. Kenapa tiap kali timnas mulai nyerang, VAR-nya tiba-tiba error? Kita unggul di penguasaan bola, peluang juga lebih banyak, tapi tetap aja Vietnam yang nyetak gol. Gila sih, VAR mati pas momen penting buat kita. Ini kebetulan nggak tahu juga ya, tapi kenapa bisa gitu? Terus gelandang kita juga ini bola mau diserang apa dilempar ke langit? Main long ball terus tanpa arah. Kalau emang strateginya begitu ya mending kita main rugby aja sekalian. Dan satu lagi, kakang lo tuh punya Dion di kanan yang lari-lari kosong terus, tapi nggak dikasih bola. Lo gengsi? Lo nggak lihat atau emang lo pikir lo Messi? Coba deh kalian komen ini sebenarnya. Itulah permainannya kita. Kenapa di final kita selalu gagal? Karena mungkin demam lapangan itu kelihatan, untuk demam lapangan itu. Kabar yang cukup baik datang untuk tim nasional Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dilaporkan telah mengabulkan permohonan PSSI. Pertandingan skuad Garuda di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan dipimpin wasit dari kawasan Timur Tengah. Fix ya, nggak bakal ketemu si botak Ahmed Alkaf. Keputusan ini muncul setelah serangkaian kontroversi wasit yang melibatkan laga-laga penting timnas. Banyak pihak menyuarakan kekhawatiran akan keberpihakan. AFC telah menyetujui permintaan Indonesia. Mereka setuju tidak menugaskan wasit dari negara-negara Arab untuk memimpin laga timnas Indonesia. Langkah ini diharapkan menciptakan pertandingan yang lebih adil dan transparan, menghilangkan keraguan publik terhadap integritas wasit. Ini juga jadi kabar baik bagi masa depan sepak bola di Asia. Kalau Mimin sih tetap kurang yakin ya. Soalnya tuan rumahnya Arab dan Qatar loh. Padahal mereka ikut main. Kenapa nggak di tempat netral aja sih? Kejanggalan demi kejanggalan sebenarnya sudah kelihatan sih. Ini sebenarnya arahnya kita sudah tahu, cuma ya ikuti saja alurnya gitu kan. Ini mereka sengaja ini, kenapa pasang Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ya kan? Padahalnya kan sebenarnya tidak boleh, karena ini mereka peserta juga, tapi toh dijadikan tuan rumah. Harusnya kan di negara netral. Tapi ya sudahlah, arahnya kita sudah tahu. Yang mau diloloskan untuk ke Piala Dunia nanti itu siapa-siapa sudah tahu. Nah semoga Indonesia bisa ya tabah hatinya. Nanti bermain di sana semoga bisa kita lebih jeli melihat peluang. Ya walaupun kita sudah minta untuk tidak dipimpin sama wasit-wasit dari Timur Tengah, tapi lihat saja nanti teman-teman, karena
yang mengatur ini ya mereka, apalagi bermain di tanahnya mereka, pasti mereka punya kebebasan penuh untuk mengatur segala sesuatu yang ada di sana. Ya kita harapkan timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan kita bisa meraih kemenangan, karena kita hanya butuh 2 kemenangan. Kita butuh 2 kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia. Kita doakan timnas kita bisa main bagus, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya walaupun berat rasanya, bukan soal permainannya, bukan soal negaranya, tapi soal faktor non teknisnya nanti yang sebenarnya yang membuat Indonesia itu dirugikan. Contohnya wasitnya, ya kan. Oke, mungkin wasitnya yang dipasang bukan dari Timur Tengah, ya, wasit utamanya, tapi untuk hakim garisnya, VAR-nya, wasit keempatnya mungkin bisa jadi dari negara-negara Arab. Bisa jadi seperti itu. Dan siapa yang dirugikan? Ya Indonesia. Nah semoga Indonesia bisa ya mengambil kesimpulan dari pertandingan Indonesia lawan Bahrain, di mana kita dirugikan habis-habisan dari Ahmed Al-Kaf, si botak itu. Ya semoga nanti lawan Irak, lawan Arab Saudi kita bisa main maksimal dan dapat 6 poin. Itu kan keren kalau kita lolos Piala Dunia. Biarlah semua mata melihat bahwa timnas Indonesia itu luar biasa dan layak untuk dipuji-puji. Hehehe, banyak yang panas ini kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Apalagi yang tetangga baju kuning itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.